ada sesuatu yang menekan dada istrinya sehingga. Tapi ketika Blimade ini mencari-cari istrinya, dia tuh tidak pernah mendapatkan istrinya dimanapun. Wih semetan kumpul ya, ngerti jadi dinijak saya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo perkenalkan, saya Tusindia. Di channel ini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Jadi untuk kalian yang mungkin belum bergabung, boleh minta like dan juga subscribe-nya. Dan juga semeton, kalau di sepanjang video semeton mendengar suara yang sedikit mengganggu, tolong diabaikan dan tolong dimaklumi. Dan semua privasi dari narasumber akan saya samarkan karena saya tidak mau nanti ada pihak ketiga yang merasa dirugikan. Nah, jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Blimade. Blimade ini adalah seorang suami yang punya 3 orang anak cowok. Blimade ini berasal dari kota G. Blimade cerita semeton, dari Trune dia ini sangat mencintai istrinya. Dan tentu saja dari zaman SMP sampai tamat SMA, Blimade ini sangat berjuang keras agar bisa menaklukkan hati istrinya ini. Kemudian setelah perjuangan yang sangat luar biasa, akhirnya Blimade pun bisa menikah dengan istrinya. Waktu itu Blimade baru berusia 25 tahun. Dan singkat cerita, setelah 10 tahun menikah, Blimade ini dikaruniai 3 anak cowok. Nah, istrinya Blimade ini semeton umurnya itu 5 tahun lebih kecil dari Blimade. Jadi saat Blimade ini SMP, istrinya ini tuh masih jauh banget di bawah dia umurnya. Tapi entah kenapa menurut Blimade dari kecil dia ini sudah merasa kayak puber dan juga kayak jatuh cinta pada pandangan pertama dengan istrinya. Karena Blimade dengan istrinya ini masih ada hubungan keluarga. Setiap ada acara di Balai Banjar, semetonnya trune-trune di desanya Blimade ini, Blimade selalu mencari-cari kesempatan agar bisa berbicara dengan istrinya ini dulu waktu mereka belum menikah. Nah, setelah perjuangan yang luar biasa, semeton Astungkara mereka pun menikah. Tapi sebenarnya dari awal Blimade ini mendekati istrinya, kita sebut saja namanya Mbok Gek Sari ya. Mbok Gek Sari ini berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Tapi orang tuanya Mbok Gek Sari ini tipikal orang tua yang sangat overprotective kepada anaknya. Ketika Blimade ini berjuang mendapatkan istrinya dulu waktu masih pacaran, Blimade ini sangat sering mendapatkan penolakan dari ibu mertuanya. Karena inilah, karena itulah. Tapi setelah bertahun-tahun Blimade ini berusaha berjuang, akhirnya dia pun menikah. Ketika kelahiran anak pertama, semetonnya Blimade ini memutuskan untuk membeli sebuah tanah kosong di daerah kota G. Dan beberapa tahun kemudian dia pun membeli bangunan yang baru dan menjual tanah kosong tersebut. Ketika itu Blimade, istri dan juga kedua anaknya, anak pertama dan kedua, tinggal di rumah tersebut dengan sangat nyaman. Semeton istrinya ini berjualan canang di pasar. Dan Blimade ini adalah seorang kontraktor yang otomatis dong rumah tangga mereka ini baik-baik saja. Ketika itu Blimade bilang kepada istrinya, dia ini sepertinya ingin menambah 1 anak lagi. Dan istrinya pun sempat bilang gini semeton, kita kan sudah punya 2 anak cowok, kenapa kok kamu pengen anak lagi? Waktu itu Blimade menjelaskan semeton, kalau memang istrinya tidak setuju ya tidak apa-apa, tapi kalau bisa ayo kita tambah anak lagi. Dan juga umur kita ini kan bisa dibilang masih muda dan Astungkara sudah ada rezeki, kenapa kita tidak menambah anak ketiga? Setelah perbincangan yang lumayan alot, akhirnya istrinya pun sepakat mau buka KB dan mau program anak di dokter terdekat. Kurang lebih setelah menanti selama 1 tahun, istrinya pun hamil anak ketiga. Dan benar semeton, anak ketiga ini lahir dengan sehat dan juga sempurna. Dan anak ketiganya ini cowok. Setelah kelahiran anak ketiga, ekonomi Blimade ini menanjak dengan pesat. Dia bisa membeli rumah kembali yang kemudian dikontrakkan. Blimade juga bisa banyak banget membuka usaha-usaha. Dan usahanya inilah yang membuat istrinya ini kayak makin cinta dan juga makin, oh ternyata begini gitu loh. Nah ketika itu semeton, setelah usaha-usahanya Blimade ini berkembang, istrinya pun tidak pernah lagi berjualan canang di pasar. Dan dia pun fokus merawat anak dan suami di rumah. Ketika itu semetonnya, ini kan kurang lebih sudah 10 tahun saat Blimade menikah dengan istrinya. Istrinya Blimade ini adalah seseorang yang sangat cantik. Semeton saya tuh kayak dikirimi foto istrinya, aduh beneran secantik itu istrinya. Putra-putranya Blimade ini juga sangat tampan dan hampir semuanya mengikuti wajah dan juga warna kulit dari istrinya. Blimade bilang semeton, dari kecil Blimade ini sudah sangat berusaha mendapatkan istrinya. Dan karena itulah Blimade berusaha melakukan yang terbaik untuk istrinya. Tapi setelah kelahiran putra ketiganya Blimade ini, kok Blimade mulai merasa istrinya ini mulai berubah.
Yang tadinya istrinya ini selalu perhatian, selalu bisa bangun pagi untuk memasak, mengerjakan pekerjaan rumah. Sekarang istrinya ini selalu bangun siang dan selalu mengeluh kalau perutnya ini sakit. Selama berbulan-bulan istrinya ini selalu mengeluh perutnya sakit. Nah, Blim Ade ketika itu sudah berusaha untuk mengajak istrinya pergi ke dokter. Tapi istrinya ini ngeyel teman-teman. Istrinya selalu bilang, paling ini saya cuma sakit biasa, paling cuma emah, paling cuma asam lambung. Dan istrinya ini sering sekali minum jamu herbal, seperti mungkin jamu kunyit ataupun jamu-jamu yang lainnya. Tapi setelah Blim Ade melihat kok tiba-tiba istrinya ini tidak ada perubahan, badan istrinya ini makin mengurus, dan juga Blim Ade merasa kok sepertinya ada benjolan di perut bagian bawah istrinya. Karena itulah suatu hari sebetulnya Blim Ade dengan istrinya sampai bertengkar sangat hebat karena istrinya ini menolak untuk pergi ke rumah sakit. Alasan istrinya ini gini loh sebetulnya, kamu loh bekerja sangat keras, saya tidak mau membuang-buang uangmu hanya untuk hal seperti ini. Tapi Blim Ade tuh kayak berpikir, untuk apa saya bekerja kalau kamu tuh sakit gitu loh. Nah akhirnya setelah mereka tuh bertengkar sangat hebat selama berhari-hari, si istri pun mau diajak ke rumah sakit untuk diperiksa. Waktu itu teman-teman, istri ketiganya Blim Ade ini kan melahirkan secara sesar untuk anak ketiganya ini. Ketika dicek di rumah sakit swasta yang ada di desa sebelah atau kota sebelah, ternyata ditemukan di bagian dalam perut bawah istrinya ini sepertinya ada sesuatu yang tertinggal di sana. Entah apa itu, Blim Ade juga tidak terlalu mengerti. Ketika mendapatkan penjelasan dari dokter ini, Blim Ade sangat kaget teman-teman. Kok tiba-tiba seperti ada sesuatu yang tertinggal di perut bagian bawah istrinya. Ketika di ronsen gitu loh semuanya di USG, nah terlihat semuanya seperti ada jarum yang tertinggal di perut bagian bawah istrinya. Dan jarum ini sudah mengkarat semuanya. Dan sepertinya inilah yang membuat perut istrinya Blim Ade ini terus saja sakit. Dan kabar buruknya, ini sudah berbulan-bulan dari sakit pertama yang dirasakan oleh istrinya Blim Ade. Dan itu juga yang membuat sepertinya perut istrinya ini bagian dalam tuh seperti ada nanah, dan itu tuh harus segera dikeluarkan. Akhirnya semua tahun setelah berdiskusi dengan keluarga besar istri dan juga keluarga besarnya dia, ya jadwal operasi pun ditentukan semua tahun. 3 hari kemudian istrinya ini dioperasi dan langsung kare. Nanah yang ada di dalam perut bagian dalam itu sudah bisa dikeluarkan, tapi jarum yang kayak tertinggal di perut bagian bawah itu belum bisa dikeluarkan karena itu tempatnya tuh memang benar-benar di dalam. Dan operasi pun dijadwalkan beberapa minggu lagi. Selama itu semeton istrinya Blim Ade ini dirawat di rumah sakit selama berminggu-minggu. Setelah kondisinya ini membaik, operasi kedua pun dijadwalkan. Dan setelah operasi kedua ini akhirnya jarum ini bisa dikeluarkan semeton. Jarum ini tuh kayak jarum jahit segini panjangnya. Itu tuh benar-benar sudah karatan. Nah setelah jarum ini dikeluarkan, kesehatan istrinya pun mulai pulih dan mulai membaik. Istrinya tidak pernah lagi mengeluhkan sakit perut. Dia juga melihat istrinya ini mulai bisa beraktivitas seperti biasa. Dan Blim Ade pun kayak berpikir, aduh astungkare dia tuh benar-benar gercep mengajak istrinya ini berobat. Tapi anehnya sementara 3 bulan setelah operasi kedua ini, istrinya Blim Ade ini kembali mengeluhkan sakit di dadanya. Ketika itu nafas istrinya ini tersengal-sengal dan seolah-olah ada sesuatu yang menekan dada istrinya sehingga setiap malam istrinya ini akan terbangun karena susah bernafas. Ketika itu Blim Ade bingung banget, ini tuh kenapa kok tiba-tiba istrinya seperti itu. Yang menurut Blim Ade sebetulnya istrinya ini tidak punya penyakit asma, tidak punya juga penyakit sesak nafas, kok tiba-tiba seperti ini. Nah, Blim Ade pun kembali memeriksakan istrinya ini ke dokter spesialis terdekat di kota tetangga. Di situ terlihat sepertinya di ulu hati istrinya bagian dalam ini ada sebuah benjolan. Dan benjolan itu sepertinya baru berumur sekian beberapa bulan ini. Tapi anehnya ketika di ronsen di rumah sakit pertama dulu, kok benjolan itu tidak terlihat teman-teman. Dokter pun menjelaskan gini gitu. Dan akhirnya dokter menyarankan benjolan ini harus segera diangkat karena itu bisa membahayakan kesehatan istrinya Blim Ade. Dan setelah berdiskusi dengan semua keluarga besar, jadwal operasi pun didapatkan dan istrinya ini 1 bulan kemudian dioperasi kembali. Waktu pun berlalu sementara setelah operasi ketiga ini, istrinya pun mulai membaik dan tidak pernah lagi mengeluh sakit. Nah ketika itu astungkare sementara Blim Ade ini mendapatkanlah rezeki yang sangat berlimpah. Dan Blim Ade pun berencana ingin merenovasi rumahnya. Rumahnya Blim Ade ini
kiri kanannya itu masih banyak banget ada tanah kapling. Dan di sana cukup ramai, sudah ada perumahan warga. Setelah istrinya ini melakukan operasi ketiga, semuanya berjalan dengan sangat normal. Istrinya ini akan tinggal di rumah, mengurus anak, mengurus rumah, dan juga menyambut beraya. Blimade ini akan pergi pagi, pulang sore, karena Blimade ini kan adalah seorang kontraktor ya. Nah, ketika itu hampir 90% pekerjaan rumah diambil oleh istrinya, dan Blimade ini fokus mencari nafkah di luar rumah. Blimade waktu itu sangat bersyukur karena istrinya ini sudah sehat dan tidak ada penyakit apapun yang tersisa di badan istrinya. Tapi ketika itu sebetulnya anak pertamanya si Blimade ini kan berumur 8 tahun, anak kedua umurnya 5 tahun, dan anak ketiga ini bisa dibilang masih balita gitu loh. Anak pertamanya ini sering sekali menelpon semeton. Anak pertamanya ini menanyakan setiap pulang sekolah, "Papa, ini ibu di mana ya? Kok tidak ada di rumah?" Blimade pun menghubungi istrinya. Istrinya selalu bilang kalau dia sedang ada di luar rumah, entah karena ada urusan apapun. Tapi sering sekali anak pertamanya ini menelpon semeton, kenapa kok isinya Blimade ini tiba-tiba tidak ada di rumah dan akan pulang sekitar 2 atau 3 jam. Tapi ketika Blimade ini mencari-cari istrinya, dia tuh tidak pernah mendapatkan istrinya dimanapun. Pokoknya istrinya ini sering sekali dikatakan tidak ada di rumah dan tiba-tiba akan pulang. Nah, ketika itu Blimade ini agak bingung. Ini istrinya kok aneh sekali. Dan terus-terusan sebetulnya yang tadinya hubungan rumah tangannya Blimade dengan istrinya ini kan baik-baik saja. Usia pernikahan mereka lo baru sekitar 10 tahun gitu loh semeton. Dan umur istrinya ini juga masih dibilang tuh masih muda gitu. Kok makin hari istrinya ini seolah menjaga jarak dan tidak mau melayani Blimade di tempat tidur. Dan ketika itu juga semeton, setiap Blimade ini mengajak istrinya ini berhubungan suami istri, istrinya ini selalu merasa kayak ingin menghindar dari Blimade gitu loh. Ketika itu Blimade bertanya, "Kenapa kok sepertinya kamu menghindar dari saya?" Nah, istrinya ini bilang entah kenapa kok dia tuh kayak gedek sekali dengan Blimade. Dia tuh tidak ingin sekali berdekatan dengan Blimade. Ketika itu Blimade berpikir mungkin istrinya ini marah kepada Blimade. Makanya dia tuh kayak menghindar dari Blimade. Tapi setelah Blimade berpikir, apa salahnya? Tidak ada masalah apa-apa semeton. Karena istrinya ini sangat jarang mau disentuh oleh Blimade. Blimade dengan istrinya sering sekali bertengkar semeton. Karena Blimade sebetulnya dia ini memberikan uang sekian juta untuk istrinya perawatan ke salon, untuk nge-gym, belum lagi biaya skincare, belum lagi biaya ini biaya itu. Jadi menurut Blimade, kenapa kok istrinya ini menjaga jarak dan tidak ingin disentuh oleh Blimade? Ketika itu Blimade curiga, apa jangan-jangan istrinya ini selama ini menghilang karena dia ini sedang bertemu dengan selingkuhannya. Waktu itu Blimade ini benar-benar boom gitu loh semeton. Dia tuh pusing banget, ini istrinya kenapa kok menjaga jarak, tidak mau disentuh. Dan juga istrinya ini mulai jarang mengurusi Blimade. Pakaian Blimade ini akan di laundry, istrinya ini akan jarang banget memasak. Dan waktu itu tiba-tiba istrinya ini mencari ART yang akan bekerja selama 5 jam di rumah mereka. Dan setelah 5 jam ini ART-nya ini akan pulang ke rumah. Pokoknya istrinya ini berubah banget semeton. Dia tuh tidak mau mengurusi rumah, mengurusi anak, mengurusi suaminya. Pokoknya istrinya ini akan cuma fokus mengurusi dirinya sendiri dan menjaga jarak dari orang tua, keluarga, anak, termasuk Blimade. Ketika itu Blimade bingung banget, ini kenapa dengan istrinya kok ada seperti ini. Nah, waktu itu Blimade ini mencoba untuk menyelidiki istrinya. Tapi setiap Blimade menyelidiki istrinya, tidak pernah ada gosip ataupun kabar apapun kalau istrinya ini punya cem-ceman ataupun selingkuhan. Nah, Blimade mulai bingung. Dia tuh mulai berpikir yang aneh-aneh. Sepertinya istrinya ini sangat pintar bermain cantik. Karena itulah sebetulnya Blimade ini memutuskan dia itu jarang banget pergi bekerja, tapi akan menanti atau menunggu istrinya ini di jalan dan memata-matai kemana sih pergi istrinya ini biar dia tuh bisa tahu gitu loh semeton. Singkat cerita semeton, suatu hari semetonnya si Blimade ini kan bilang mau menengok proyek yang ada di luar kota dan kemungkinan akan pulang malam, yang padahal semeton ketika itu jam 2 sore Blimade sudah ada di warung seberang rumahnya si istri. Kebetulan kan rumahnya Blimade ini agak masuk ke gang. Jadi kalau mau keluar ke jalan raya itu sekitar 200 meter dan ada warung lah di depan gang, yang warung ini lumayan rame dan juga lumayan besar. Blimade menunggu di dalam warung sambil melihat apakah istrinya keluar. Karena seperti informasi dari anak pertama, ibunya ini akan keluar rumah dari jam 2 sampai jam 4 sore. Ketika itu semeton Blimade di sana menunggu selama berjam-jam dan benar semeton, dia melihat istrinya ini berjalan kaki keluar dari gang rumahnya dan menuju ke sebuah